So, gimana caranya untuk hancurkan negara yang sudah punya senjata nuklir? Oke, topik ini kalau kamu paham isinya secara benar, inilah kenapa dunia ini jadi segitu kacau. Sampai hal-hal kayak, oh anak cowok mau jadi cewek dibolehin disuntikin biar jenis kelaminnya berubah. Kok bisa segitu kacau? Ini berhubungan sama satu topik ini. Loh, kok bisa? Mari aku jelasin, oke? So, sekarang kita omong hypothetical ini. Aku harus sangat hati-hati cara aku bahas topik ini. Karena kalau aku salah omong, bisa jadi ini di take down. So, let's say, fiktif ya, fiktif. Katakanlah aku seorang dari negara fiktif bernama Isra. Agamaku agama Yudi. Terus aku mau pastikan negara-negara lain yang berpotensi melawan jadi hancur, oke? Itu goal saya. Opsi-opsinya apa saja? Masalahnya begini, kalau kita langsung lawan, ini orang fiktif ya, aku orang dari negara fiktif, agama fiktif. Aku mau hancurkan negara lain yang sudah punya nuclear weapon. North Korea, China, aku gak boleh ngomong yang aslinya ya. Oke, fine. Paprika, sebagai contoh, right? Kan gak mungkin aku kirim pasukan langsung masuk ke negara itu. Gak mungkin aku bom langsung secara direct. Karena kalau melakukan itu, retaliasinya, ya kirim balik bom nuklir. Udah seluruh dunia hancur kalau seperti begitu. Itu kan nggak mungkin ya. So, cara perang harus diubah. Dan namanya perang, ini bukan urusan 1-2 tahun beres. Mau dekade, mau ratusan tahun, nggak apa-apa. Yang penting menang. Betul ya? Nah, cara mengalahkan negara dan hancurkan negara yang sudah punya bom nuklir. Definisi hancurkan dan mengalahkannya harus didefinisikan sekarang. Menang bukan berarti negara ini harus dibom sampai hancur. Bukan seperti gitu. Kalau kamu udah baca ini, kita sambil duduk ya, karena ini topik panjang ya. Gak apa-apa ya, kamu duduk aja. Namanya perang. Kalau kamu udah baca buku bernama Art of War, seni perang dari Sun Tzu. Suju, aku lupa namanya. Right? Dia udah bilang, poinnya perang bukan untuk masuk ke perang, tapi untuk menang kalau bisa tanpa perang, kalau bisa. Tapi kalau harus perang dengan strategi supaya bisa menang. Kalau mau perangin negara, tujuannya bukan untuk hancurin kota itu sampai habis. Karena mahal dan harus bangun ulang dari nol dan penduduknya gak bisa dipakai jadi aset kamu, right? So, balik lagi ke ini negara fiktif nih, aku orang Isra dari agama Yudi. Gak boleh bom langsung, gak boleh bom direct. Oke, tapi boleh kan? Kalau penduduk negara Paprika lah. Kalau negara Paprika, semua orang di sana kulitnya kalau bukan putih kayak orang bule, ya orang kulit hitam lah kayak orang Afrika. Antara dua itulah. Itu kan penduduknya si negara Paprika. Ini cuma contoh doang. Kalau aku bisa berhasil bodohin mereka, si penduduk-penduduk ini, kecilin populasinya sehingga dari 300 juta jiwa misalkan turun cuma jadi 50 juta jiwa, turun jadi cuma 10 juta jiwa. Terus aku bisa masukin migran yang bukan Paprika, yang berasal dari Hispanana, budaya Hispanana atau budaya Arabica kopi. Kalau aku bisa masukin dengan jumlah besar sehingga imigran yang masuk jauh lebih banyak daripada penduduk asalnya Paprika. Itu udah bukan negara Paprika lagi, oke? Judulnya on paper mesti Paprika. Oke, so California Sushi Roll mesti California Sushi Roll. Judulnya di petanya mesti begitu. Tapi penduduknya sudah bukan orang asalnya Paprika, udah berubah jadi orang-orang Hispanana sama jadi orang-orang Arabica kopi. Paham ya maksud saya? Dan ini kalau ini cuma fiktif ya, aku nggak bisa omong ini udah terjadi di dunia nyata, right? Ini cuma cerita fiktif, tapi kamu pakailah otak kamu sedikit lah. Lihat apa yang lagi terjadi di dunia ini. Ada nggak negara yang seperti gitu, yang mana border imigrasi ya udah dihapuskan supaya orang tinggal nyebrang sungai gampang banget, udah bisa dari negara A masuk secara ilegal ke negara B, right? Dan sampai saatnya kota-kota yang besar banget California Sushi Roll, yang dulunya semua orang cuma bisa bahasa Inggris, sekarang bahasanya itu bahasa Hispanana bla bla bla. Paham ya maksudnya? Ini aku harus bahasa fiktif ya, sorry. So itu satu cara, merubah total populasinya sehingga sama-sama Paprika on paper, tapi isinya udah bukan Paprika. Kulitnya tok Paprika, isinya udah bukan. Sampai orang-orang di pemerintahannya pasti lama-lama berubah. Sekarang Paprika yang masuk di pemerintahan, tapi generasi berikutnya udah bukan Paprika lagi. Ya, paspornya bilang Paprika, tapi loyalitasnya bukan loyalitas ke Paprika. Make sense? Itu satu cara. So, kalau kita paham strategi besarnya, oke, so kita harus kecilin nih jumlah penduduk asalnya Paprika. Ya gampang banget. Bikinin biayanya segitu mahal buat lahirkan anak, sampai orang-orang generasi sekarang rasa mendingan aku gak punya anak daripada punya anak. Ini terjadi bukan cuma 1-2 negara loh, oke. Di negara asalnya sushi,
di negara asalnya bibimbap, di negara asal. Betul nggak? Orang-orang negara tersebut sudah gak mau punya anak. Mereka gak mau punya anak bukan karena gak suka punya anak. Mereka gak mau punya anak karena segitu mahal biaya hidupnya sampai pas-pasan banget mendingan gak punya anak. Daripada aku besarin anak dalam kondisi ekonomi yang gak cukup, mendingan aku sampai tua gak punya anak aja. Oke? Itu cara pertama, sehingga ya butuh dekade untuk ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi setelah satu generasi, dua generasi, generasi yang baru udah gak sama ukurannya. Dulu ada ratusan juta orang, sekarang cuma 20 juta orang. Udah mission accomplished. Nah, kalau mau dipercepati lagi biar lebih cepat lagi hancur jumlah penduduk paprika asal, right? Gampang, tinggal indoktrinasi generasi anak-anak baru bahwa oke kok, cowok suka cowok, cewek suka cewek, cowok mau jadi cewek, cewek mau jadi cowok, it's fine, no problem, kita dukung. Dan kalau kamu gak support, kamu orang yang harus dibenciin, kan harus support. Oke, silakan support. Setelah satu generasi lewat aja. Kalau misalkan nih ada 1 juta anak yang harusnya cowok suka cewek, cewek suka cowok, malah diubah jadi 1 juta setengahnya sama-sama cewek suka cewek, cowok suka cowok. Setelah satu generasi lewat, 1,5 juta ini udah hilang, mati, gak punya anak, gak akan bisa punya anak. Paham ya? Mau suntik kimia apa, mau berubah jenis kelamin, silakan, gak bisa punya anak. Make sense? So itulah, kalau kamu udah paham, oh gitu ya. Jadi ternyata ada cerita fiktif orang Isra dari agama Yudi suka atau pingin hancurkan negara yang sudah punya senjata nuklir. Oh, itu strateginya. Jadi kamu jadi tahu, oke, so itu kenapa media sekarang mengarah ke arah sana. Betul nggak sih? Oh, sorry, ini fiktif semua. Bukan nyata kok. Anggap aja aku orang gila, ngoceh-ngoceh. Nah, ngomong gitu. So, penduduknya dikecilin, imigrasi masuk. Kayak contoh, sekarang aku bisa switch ke negara asli, Jepang. Jepang kan udah terkenal, gak punya anak semua itu. Sampai sekarang untuk after orang-orang yang udah pensiun, yang bawah udah gak cukup, sehingga mereka sekarang harus impor banyak orang Afrika, orang bule, orang apa, semuanya masuk. Sehingga setelah 1-2 generasi seperti gitu, Jepang yang baru sudah bukan Jepang gitu loh. Nah, judulnya masih Jepang, di peta masih Jepang, di paspor masih Jepang, tapi arsitektur bangunannya sudah bukan Jepang, makanannya sudah bukan Jepang, budayanya sudah bukan Jepang, sopan santunnya sudah bukan Jepang, bahasanya sudah bukan Jepang. It's not Japan anymore. Paham ya? Okay? So that's a real example. And then of course, satu cara lagi adalah untuk memastikan generasi yang baru gak bisa kuat jadi pasukan di militer gitu loh. So ada influencer bernama Anti-Profit, kamu bisa google, dia orang bule, tinggalnya di Bali tapi dia pakai mask warna putih, dan dia pernah bikin konten yang komentarin anak-anak Gen Z sekarang itu lemah semua, gak bisa masuk militer, wong kasih sakit atau sulit sedikit aja langsung quit, pinginnya yang gampang dan cepat, paham ya? Gak ada motivasi tinggi, gak ada tahan sakit, gak ada bisa hadapi challenge dengan good dan mampu, fisiknya lemah, banyak alergi, banyak problem lah dengan Gen Z yang baru ini. Sehingga kalau udah didoktrinasi secara budaya, kamunya itu cari yang gampang, kamu itu kalau susah sedikit aja quit aja, ya kan, semuanya submisif aja, terima aja seadanya, keadaan apa yang kamu sekarang mengalami udah itu nasibmu, ya kan. Kalau udah budayanya kayak gini, that's a weak generation, generasi yang lemah, and boom, militernya sudah god. Paham ya? Ini loh cara-caranya untuk hancurkan negara yang punya senjata nuklir secara fiktif, bukan real. Semoga ini masuk ke otak kalian, karena kalau udah masuk, jadi dari situ kamu paham gerakan dunia ini lebih detail, dan jadi tahulah negara mana ini yang berpotensi kolaps. Oke? Sementara itu dulu, dan semoga ini bantu kalian menyadari dan setidaknya entertaining lah. Oke? Sukses selalu, stay safe, dan see you next time. Bye.